Sabang dan Merauke. Proudwa FM, suara kreativitas. Suara kreativitas. Belajar di Pro2, edisi kelas inspirasi. Rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. Belajar di Pro2, kelas inspirasi. Disiarkan dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, RRI Pro2 FM, suara kreativitas. Hai, selamat pagi jelang siang sahabat kreatif. Lagi-lagi aku bakal kawal kamu nih ya buat hari ini di kelas inspirasi selama 1 jam ke depan. Pokoknya rencanakan masa depan kamu di kelas inspirasi nih sahabat kreatif. Dan itulah makanya hadir program kita kelas inspirasi ya. Buat kasih inspirasi nih ke sahabat kreatif yang sekarang tuh sedang mendesain masa depannya, pengen jadi apa sih? Pengen kemana sih kira-kira? Ada gak sih yang terlintas pengen jadi seorang advokat? Atau mungkin mediator. Mediator itu apa? Kok aku baru denger? Kamu pernah denger sobat kreatif? Aku udah denger tadi. Jadi tadi sudah sempat ngobrol sebentar ya sama kakak narasumber, kakak narasumber ya, yang bakal diajak buat ngobrol hari ini sobat kreatif ya. Jadi bareng Kak Abadi, nggak apa-apa aku panggil Kak ya, Kak Abadi SHMED. Nanti MED itu apa kita bakal tanya langsung orangnya. Kita pancing sedikit suaranya sebelum kita bakal dengerin lagu nih sobat kreatif. Hai Kak Abadi, selamat siang. Selamat siang. Nah, kok bagus suaranya karena Kak Abadi dulu vokalis ya. Dibuka kartunya di sini sama aku. Oke deh, nanti kita lebih lanjut ngobrol ya Kak Abadi ya. Ini tentang dunia advokat dan juga mediator tuh seperti apa. Oke ya. Dan sobat kreatif itu dia sedikit nih suaranya Kak Abadi yang udah say hi buat kamu. Sambil kamu boleh desain pertanyaan kamu juga deh yang pengen tanya lebih jauh seputaran advokat dan mediator tuh seperti apa. Langsung bisa WhatsApp aja di 0857 2-nya 5 kali 916, atau bisa langsung aja deh kamu berinteraksi bareng Kak Abadi di live streaming kita ya di YouTube channel RRI Palembang. Subscribe-nya jangan lupa dong. Aku akan hadir lagi buat kamu nanti sebentar lagi sebagai kreatif, jadi jangan kemana-mana ya. Di kelas inspirasi buat hari ini bareng Kak Abadi yang adalah seorang advokat dan juga mediator. Namun ku sadari ku tak bisa, tak boleh ku di sini. Bahayaku makin cinta. Ku tak ingin jauh, tak ingin berpisah. Mengapa semua selalu indah saat denganmu, sayang untuk diakhiri. Andai engkau bisa mengerti betapa beratnya aku, harus aku tetap tersenyum padahal hatiku terluka. Adakah arti cinta ini bila ku tak jadi denganmu? Jika memang ku harus pergi, yakinlah hatiku kamu. Bukankah semesta yang pertemukan kita? Haruskah ku sampaikan pada bintang? Mengapa bukan kamu yang memiliki aku?
tetap tersenyum, padahal hatiku terluka. Adakah arti cinta ini bila ku tak jadi denganmu? Jika memang ku harus pergi, yakinlah hatiku, kamu harus aku tetap tersenyum, padahal hatiku terluka. Adakah arti cinta ini bila ku tak jadi denganmu? Jika memang ku harus pergi, yakinlah hatiku, kamu. Yakinlah cinta untukmu. Hari, main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian. Oke Bu, ujian mah gampang, bisa sambil browsing, ujian online juga kok. 7 hours later. Ini baru kerasa ngantuknya nih, merem bentar ah. 3 hours later. Hari, udah bangun belum? Hari, Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang? jam 8. Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7. WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Belajar di Pro 2. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2. Kelas Inspirasi. RRI Prodava Palembang, suara kreativitas belajar di RRI edisi kelas inspirasi buat hari ini nih sahabat kreatif. Nah itu dia ya. Dan hari ini kita bakal ngobrol, bakal cari tahu lebih banyak tentang, tadi sudah sempat aku sounding di awal ya. Ada jadi seorang advokat udah biasa kamu dengar. Mediator tuh apa? Nah itu juga lebih jauh akan kita perkenalkan. Bukan kita, kok aku manggilnya kita, emang aku yang kenalin bukan? GR banget ya. Yang akan memperkenalkan lebih lanjut ya tentang advokat dan juga mediator itu adalah tamu spesialnya aku di studio Pro FM ya. Dia adalah Kak Abadi SH Med, jadi sarjana hukum Med itu katanya ya. Kita sapa langsung aja yuk. Hai Kak Abadi. Selamat pagi. Aduh, aku panggil pagi. Ade, Mbak, Ibu, Cie. apa nih? Tolong dong yang panggilan ketiga jangan. Padahal memang ibu-ibu ya. Iya, biasa aja kita kakak-kakaan aja di sini Kakak-kakaan manggilnya. aja Iya, kakak-kakaan manggilnya ya. Tapi benar kakak lo di belakang, karena aku sudah mengenal Kak Abadi ini udah lama. Iya. Sebelum ya jauh sebelum Kak Abadi itu terjun menjadi seorang advokat dan mediator, aku kenal sebagai anak band. Bener kan? Tapi bukan anak band juga waktu itu ya. Apa vokalis ya Kak tepatnya? Sama kayak Eci lah dulu. Sebelumnya. Sebelumnya. Jadi sebelum jadi seorang vokalis adalah seorang penyiar radio dulu. Tuh Pernah, kan? sempat. Iya kan? Tapi karena tidak lagi dipakai oleh beberapa kawan-kawan, jadi akhirnya terdampar menjadi seperti Alah. ini ya. Gitu. Iya. Suka merendah gitu kan ya, sebel kan denger orang merendah kayak gini. Iya deh. Padahal sebenarnya jam terbangnya udah banyak, cuman gak cukup-cukup lagi nih. Gak sempet siaran lagi, gak sempet ngeband lagi gitu kan ya. Akhirnya passionnya ternyata pas juga untuk jadi seorang advokat dan juga mediator gitu kan. Sebelum kita kenalin tentang advokat dan mediator, kenapa gak lagi terjun ke dunia tarik suara Kak? Sebenarnya Kepo tarik ya. suara sih udah pasti, cuman hanya untuk diri sendiri ya, di rumah. Oh iya di jalan. iya. Oh Jadi iya benar-benar. menyanyi untuk diri sendiri. Oh, Tapi kalau iya. untuk orang lain, untuk yang lain-lain kayaknya sih tahu diri lah ya. Ah masa sih? Bagus loh suaranya. Oh bagus ya. Aku tahu apa. Mungkin oleh karena mic-nya ini terlalu bagus ya. Gitu kan. Oh iya benar.
Itu loh Kak lagu yang itu. Aku aja masih hafal lagunya. Ya udah deh. Jadi gitu ya. Ternyata memang kayak aku bilang tadi, ternyata passionnya di sini gitu ya. Kakak tuh ternyata lebih ke sini. Itu setelah Kakak menyelesaikan pendidikan SH kemudian langsung interest banget untuk jadi advokat dan mediator, atau emang sebelumnya emang kayaknya sudah suka ke sana deh? Memang sebelumnya sih setelah tamat kuliah kan kita kerja di beberapa perusahaan lah. Sebelumnya juga kita aktif di dunia seni. Iya. Tapi mungkin di 10 tahun terakhir di sini karena ada panggilan jiwa untuk berprofesi waktu itu menjadi seorang lawyer. Ya akhirnya sampai dengan sekarang ini alhamdulillah diberi juga kesempatan, diberikan amanah untuk jadi mediator. Nah itu dia kan aku bilang mediator. Ayo Sobat Kreatif, ngaku siapa yang baru denger ada mediator ya. Jangan-jangan banyak mediator tuh apa sih, mediator itu seperti apa gitu kan ya. Tapi mungkin ini nih tadi kan kita kenal beberapa istilah kayak advokat tadi kan, pengacara, lawyer tuh itu sama atau beda sih sebenarnya Kak Badi? Kalau pengacara, lawyer sih sama saja karena sesuai dengan amanat Undang-Undang 18 tahun 2003, penyebutan pengacara itu udah berubah menjadi advokat. Ya, kalau in Inggrisnya itu advocate. Oh iya kayak di flyer kita tulisannya ya. Kalau dunia masyarakat banyak menyebutnya itu pengacara, tapi kalau yang agak sedikit milenial tuh lawyer. Penyebutannya seperti itu. Cuman kan advokat di sini kan adalah satu profesi yang menerima jasa hukum baik di dalam ataupun luar pengadilan, atau dalam bahasa istilah hukumnya itu litigasi dan non litigasi. Iya. Jadi tugasnya apa aja sih Kak kalau boleh tahu nih kalau advokat itu? Advokat sih pada dasarnya sih kita nih kan pemberi jasa hukum. Jadi officium nobile ataupun profesi yang mulia. Kita di sini memberikan bantuan hukum atau diminta untuk memberikan bantuan hukum dengan 2 syarat. Yang pasti sesuai dengan kemampuan kita dan juga sesuai dengan hati nurani. Tapi kalau diantara 2 ini tidak memenuhi, ya mau tidak mau kita tidak bisa melaksanakan atau memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan. Gitu ya, dibilang tugas mulia karena memberikan pembelaan juga nih Sobat Kreatif ya. Jadi kalau kita berurusan dengan pengadilan harus ada yang mendampingi ya, dalam hal ini seperti ini ya Kak. Tidak juga. Jadi harus. dalam berperkara itu menurut saya tidak perlu yang namanya ada pengacara atau lawyer. Tetapi memang masyarakat sekarang ini kan membutuhkan ataupun bisa memberikan advice dan juga dapat memberikan rencana kepastian hukum nanti ke depannya bagaimana. Karena advokat di sini jangan salah, banyak menilai advokat itu adalah membela kebenaran atau bukan mencari pembenaran ataupun dan lain-lain. Kami di sini advokat itu hanya membela hukum acaranya, hukum acara seseorang yang membutuhkan bantuan. Jadi kalau memang si terduga atau tersangka ini melakukan satu perbuatan hukum, ya kita bukan untuk membela kebenaran, tapi apakah hukum acaranya itu udah sesuai belum pada saat dia di dalam melakukan pemeriksaan dari tahap penyelidikan sampai dengan penyidikan bahkan sampai dengan putusan-putusan. Seperti itu. Jadi lebih memberikan kepastian lah ya Kak ya. Itulah ada pengacara gitu. Artinya kalau seandainya maju tanpa pengacara sebenarnya bisa Kak? No problem. Nggak apa-apa gitu. Nanti aku kan kasih tips-tips lah ya beberapa kalau memang kita dalam menghadapi beberapa permasalahan hukum. Mungkin di akhir aja lah, jangan sekarang. Iya, jangan. Iya. Itu kalau yang onca-onca tuh di belakangnya kan. Jangan sekarang ya. Oke. Nah itu dia nih Sobat Kreatif. Jadi kita udah tahu, itu advokat. Jadi perbedaan aku bilang tadi advokat apa, pengacara, lawyer seperti apa, tugasnya apa udah dijabarkan sama Kak Badi. Itu advokat. Tapi mediator gimana Sobat Kreatif? Makanya aku tanya, apakah ada yang baru dengar mediator sekarang gitu kan? Mungkin banyak ya Kak ya. Mediator apa sih? Cerita dong Kak, mediator itu apa? Jadi mediator ini sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2008 dan juga diperbarui nomor 1 2016. Mediator ini adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator. Jadi memiliki sertifikat mediator, dia ini adalah salah satu pihak yang netral yang membantu para pihak untuk melakukan satu proses perundingan. Intinya itu menyelesaikan
perkara-perkara mereka ini diselesaikan secara win-win solution. Jadi beda kalau kita sebagai lawyer, kita mendapatkan kuasa dari klien, kita membela hak dan kepentingan pemberi kuasa. Tapi kalau mediator nggak bisa memihak salah satu pihak, sifatnya adalah dia pasif. Jadi berapa orang berperkara ini, apa sih yang bisa menjadikan mereka ini menjadikan satu kesimpulan untuk melakukan perdamaian? Iya. Di situ. Jadi gitu ya ceritanya ya Sobat Kreatif ya. Tapi ketika kita mau jadi seorang mediator ada beberapa persyaratan ya Kak harus dipenuhi. Jadi untuk menjadi seorang mediator bersertifikat ya, ini kita harus mengikuti yang namanya satu pendidikan lah, pendidikan, dan juga ada tes tertulis dan juga tes praktek. Ujian kalau memang dianggap layak ya nanti akan segera diberikan sertifikat lah, dianggap lulus dan juga dianggap sudah bisa menjadi seorang mediator yang bersertifikat. Jadi mediator di sini dia bermediasi itu bisa juga di pengadilan dan juga bisa di luar pengadilan. Oke. Mediator. Nah jadi apakah sama seperti misalnya kan kalau kita sebelum berperkara ada proses mediasi dulu, apakah kayak gitu atau mungkin berbeda nih mediator? Jadi gini, kalau kita berperkara, jadi kita berperkara dalam satu perkara perdata misalnya, dalam satu penggugat dan tergugat, sebelum masuk dalam pokok perkara tersebut biasanya itu majelis hakim meminta para pihak ini untuk melakukan mediasi dan ada mediator. Nah, mediator ini bisa dari pihak pengadilan dan juga pihak luar seperti kami ini yang memiliki sertifikat. Selama 30 hari, jika memang tidak ketemu titik terang para pihak, baru bisa melanjut ke pokok perkara, jadi pembacaan gugatan. Nah, bedanya mediator bersertifikat ini, kalau ada beberapa pihak berperkara, salah satu pihak mengajukan untuk dimediasi kepada kami, ya, bukan berarti si salah satu pihak ini melakukan pembayaran jasa kepada kami, kami harus membayar dia, enggak, tidak bisa. Jadi kita panggil para pihak ini melalui undangan, kita akan memberikan informasi kepada mereka bahwa ada permintaan dari salah satu pihak untuk dimediasi. Nah, bedanya lagi bermediasi di luar pengadilan ini, yang menentukannya itu para pihak, menentukan tempat. Ya, misalnya kita pengen tempatnya ini di ruangan yang lebih nyantai, gitu. Tapi kami dari pihak mediator ini tidak bisa memihak salah satu pihak, sifatnya pasif. Walaupun saat ini saya mengerti mungkin sebagai pernah posisi lawyer harus dibedakan sebagai mediator. Gitu. Jadi lebih netral, memang harus netral jadi mendengarkan ya beberapa pihak. Karena berperkara ini nggak mungkin dua belah pihak, pasti lebih dari dua belah pihak atau minimal dua belah pihak. Tidak bisa kita mentang-mentang si pihak ini melakukan meminta kita, mungkin juga membayar, nggak bisa seperti itu. Gitu, ya. Kalaupun mereka nanti sudah menemukan titik terang, kami dari pihak mediator bersertifikat ini bisa mengeluarkan kesepakatan yang bersifat itu adalah mengikat. Toh dari kesepakatan itu pula pun bisa kita minta penetapan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Beda dengan tadi kalau kita berperkara dulu, bermediasi, bahkan bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan kan dari tingkat pertama, tingkat banding sampai dengan kasasi pun itu memakan waktu yang cukup lama. Banget ya Kak ya. Gitu. Ini bisa lebih cepat ya. Tapi kalau di negara kita sudah seperti ini sudah ada nggak pemberlakuannya Kak? Sebenarnya ini sudah lama, tapi mungkin edukasi ke masyarakat itu masih agak kurang gitu kan. Kami pun menjadi mediator ini menurut saya itu tidak perlu bersertifikat. Mungkin kita dalam permasalahan keluarga ataupun pribadi, mungkin kita bisa minta bermediasi dengan orang-orang yang kita anggap menjadi penengah. Tapi yang mediator bersertifikat ini mungkin teknik-tekniknya lebih mengarah kepada ada aturan-aturan ya, dan juga bisa kepolisian bisa memberikan satu pengikatan kepada beberapa pihak gitu. Namun perlu kita ketahui apabila dari para pihak ini tidak bersepakat, nah itu dia. ya udah clear sampai di situ.
Ya, clear sampai di situ. Benar. Jadi urusan dengan si mediator tadi clear sampai di situ maksudnya Sampai gitu di Kak situ. ya. Artinya tidak perlu kita bikin satu pengikatan, nggak perlu kita bikin satu kesepakatan. Yang jelas bermediasi ini tidak bisa ditentukan dalam satu kali. Ya mungkin minggu depan, berapa hari kemudian. Yang namanya bermediasi itu berpengalaman saya sebagai lawyer atau mediator nggak bisa dalam satu kali. Karena kita harus mendengarkan aspirasi setiap para pihak. Pasti ada yang naik, ada yang turun. Benar. Gitu. Oke deh. Tapi yang terlibat untuk mediasi ini biasanya banyak nggak sih Kak kira-kira ini Kak? Sebenarnya saya sebagai lawyer juga hampir permasalahan-permasalahan yang kita selesaikan itu banyak selesai dengan cara mediasi, ya secara non litigasi. Jadi lawyer yang hebat itu bukannya bisa menyelesaikan permasalahan itu, perkara itu di pengadilan ataupun litigasi sebenarnya. Memang kita lawyer yang bagus itu ataupun mediator ya, dia bisa menyelesaikan perkara itu sebelum masuk ke tahapan litigasi atau pengadilan atau pihak kepolisian. Karena kenapa? Jasanya dapat, pekerjaannya lebih simpel. Benar. Iya. Oke. Jadi gitu ya Sobat Kreatif ya. Mediator. Nah itu dia. Tapi kan tadi kan aku bilang MED itu karena mediator ya Kak, mediator. Tapi tadi Kak Badi pernah sempat cerita ada CMED, ada mediator, bener. Itu beda nggak sih Kak sebenarnya? Sama aja. Jadi memang untuk mediator yang sudah memberikan sertifikat mediator ini belum ada kata baku ya dalam penulisan untuk title-nya. Karena kita di sini merupakan hanya sifatnya itu adalah keahlian ya, sertifikat keahlian yang mungkin tidak dimiliki oleh setiap orang gitu. Nah, mediator ini juga ada spesialisasi lagi. Contoh misalnya spesialisasi mediator di bidang pertambangan. Ada lagi yang di bidang kesehatan. Semuanya punya spesialisasi. Gitu. Termasuk lawyer juga pasti ada spesialisasi. Kita ini arahnya spesialisasi. Mungkin kayak Eci juga kan spesialisasinya nih acara-acara yang untuk milenial yang. Gitu. Kan aku kan masih ABG kan. Masih ABG. Padahal udah tahu ya Kak ya. Iya gitu ya. Berarti mediator nggak melulu ke hukum ya. Seperti tadi Kakak bilang pertambangan ada, kesehatan ada semua. Gitu. Jadi kalau pihak berperkara ini permasalahannya misalnya di tanah gitu kan. Walaupun kami sebagai mediator ini basicnya adalah lawyer, mengetahui tentang peristiwa hukumnya ataupun sebab akibat hukum, kami tidak bisa memberikan statement apapun. Kita harus meminta mungkin pengacara lain ataupun ahli hukum lain untuk dihadirkan di dalam mediasi tersebut. Jadi para pihak bertanya langsung kepada pihak yang menurut kami ahli seperti ini. Untuk mencari ahli ini pun bukan kami menentukan, para pihak yang menentukan. Jadi kita ini sifatnya adalah memediasi, tidak memihak para pihak. Tapi ada beberapa teknik yang diajarkan pada saat pendidikan bagaimana para pihak ini pastikan walaupun ada kesepakatan mungkin tidak ada rasa keadilan yang sama ya. Cuman bagaimana kita para pihak ini ada bisa menurun, ada yang naik, jadi ketemu. Jadi gitu ya. Nah kayaknya tertarik banget nanya soal mediator nih. Itu berapa lama sih Kak kita dapat gelar mediator itu, pendidikan yang akan ditempuh berapa lama tuh? Kalau kemarin sih lebih kurang kita pendidikannya hampir 6 hari ya. Dari pagi sampai sore waktu itu saya di Jakarta. Ujiannya mungkin sekitar setengah hari lah. Sisanya itu praktek. Gitu. Dan kemarin kita memang seluruh Indonesia ada beberapa orang ya, bahkan yang ikut kemarin itu tidak harus menjadi seorang lawyer. Menjadi mediator ini nggak perlu seorang lawyer, nggak perlu harus basicnya itu harus sarjana hukum, enggak. Semuanya bisa. Boleh ya. Ternyata karena skopnya kan luas, tadi bisa ke pertambangan, kesehatan dan lain-lain gitu kan. Karena kan berbeda, kita tekniknya ini teknik bernegosiasi, teknik mendengarkan para pihak, memberikan satu kesimpulan-kesimpulan. Intinya mereka itu harus bisa melakukan perdamaian walaupun salah satu pihak yang merasa kurang pantas lah
berdasarkan dari mediasi tersebut. Oke, gitu ya. Wah, pokoknya udah detail ya Sobat Kreatifnya dijelasin sama Kak Abadi. Tapi mungkin kamu masih ada yang mau ditanyakan nih, masih ada yang belum jelas, atau masih pengen kepo deh dengan bagaimanakah seorang advokat dan juga mediator itu sebenarnya. Langsung bisa WhatsApp di 0857 2-nya 5 kali 916, atau juga bisa langsung aja di live chat kita ya di YouTube channel RRI Palembang. Kita boleh rehat sebentar ya Kak. Sebenarnya di sini ada Aisyah Fathia yang nanya MET itu apa? Udah ya, udah dijelasin tadi. Kenalin dong, katanya udah dikenalin tuh langsung sama Kak Abadi ya. Tapi kita akan lebih jauh berkenalan lagi gitu kan ya. Atau mungkin kamu ada yang mau tanya dibilang tadi, boleh langsung aja ya di kelas inspirasi. Kita rehat sebentar ya Kak Abadi ya. Setelah ini balik lagi yuk Sobat Kreatif di Pro 2 FM Suara Kreativitas. Jadi jangan lupa nih, rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi. Dan hari ini bareng Kak Abadi, sarjana hukum MAT ya, yang akan menjabarkan lebih lanjut tentang advokat dan juga mediator bareng Resti Chandra juga untuk hari ini di kelas inspirasi. Raharja yang berlimpah harta, kosong hatinya, hebat di dunia. Ternyata gagal tafsirmu tentang bahagia. Menepilah, membuka peta, mencari makna rumahnya. Hai puan dan tuan pulang, kala luang tenang-tenang, tempatmu di kursi goyang. Hai puan dan puan tuan, air senang kala petang, lara hilang. Tertawa yang terlihat mata, hambar rasanya yang teristimewa. Oh menurut hamba nyatanya hanya biasa. Menepilah, membuka mata, mencari makna rumahnya. Hai puan dan tuan pulang, kala luang tenang-tenang, tempatmu di kursi goyang. Hai puan dan puan tuan, air senang kala petang. Oh, pam 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 pam, berdendam lalu bergoyang. Pam 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 pam, warna merah jambu kembangnya. Pararang pam, pararang pam. Pam 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 pam, puan dan tuan pulang, kala luang tenang-tenang, tempatmu di kursi goyang. Hai puan dan puan tuan, air senang kala petang, lara hilang. Belajar di Pro 2. Gimana nih? Kenapa sih? Aduh, kayaknya aku kena virus deh. Virus? Virus apa sih? Virus bucin? Tuh kan,
aku bersihin, aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu. Demam? Ih, ini sih nggak panas kali. Emang kamu tahu dari mana kalau kamu kena virus? Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh. Itu sih namanya self-diagnosis, alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya. Kalau udah ke dokter, baru valid. Tapi ini gejalanya mirip. Mirip sih mirip. Udah dah, ke dokter aja yuk. Dokter? Enggak ah, takut disuntik. Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter. Belajar di Pro 2 edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di Pro 2 Kelas Inspirasi. Aduh, gimana nih? Kenapa sih? Aduh. RRI Pro 2 Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif belajar di Pro 2 RRI ya. Kelas inspirasi buat hari ini dan kita masih bareng Kak Abadi, sarjana hukum ya. SH Med, Kak Abadi. Masih Selamat semangat pagi ya. Ci. Selamat pagi. Kak Abadi itu panggilan aku zaman dulu, Kak Abadi. Iya, karena dibilang tadi kan backgroundnya Kak Abadi ini adalah seorang penyiar gitu kan, anak band pula. Wah, makanya dulu terkenal di eranya dan sekarang terkenal sebagai seorang advokat dan juga mediator gitu deh sahabat kreatif. Dan kita masih akan berkenalan tentang apakah itu advokat dan mediator. Tadi sudah ada di sesi pertama dan sesi ini aku juga masih bakal invite kalian, silakan yang pengen gabung di WhatsApp Pro 2 FM di 0857 2-nya 5 kali 916 atau bisa langsung aja di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang ya. Oke, nah kita pengen tahu dong, ini kalau Kak Abadi kantornya ini di mana sih? Kantor ya? Iya. Office ya? Iya, office-nya di mana Kak? Jadi kita kantor hukum itu ada di jalan apa? Kalau kita tahu kantor saya itu ada di Pasar Kebun Semai Sekip ya. Situ ada ruko perkantoran advokat namanya. Jadi situ untuk jam kantor kita dari pagi sampai sore, Sabtu itu sampai sore pun. Cuma kalau jam kantor memang pagi dari jam 8 sampai jam 5. Tapi untuk kalau pelayanan full 23 jam. Oh 23, bukan 24 ya? 23 jam, 1 jamnya buat keluarga. Oh iya. Masa sih gak sempat lagi untuk keluarga? Enggak ya Kak ya? Ada 1 jamnya. Pasti ada teguran keras nanti bahaya kan. Benar. Oke, jadi gitu tuh sahabat kreatif ya. Tapi emang ini kan kalau aku lihat nih biografinya seorang Kak Abadi ini loh sahabat kreatif ya. Jadi selain adalah seorang advokat dan juga mediator, juga adalah Kabid Kumkoni Kota Palembang. Wah, kepala bidang hukum ya Kak? Kabid Kumkoni Kota Palembang. Iya. Jadi hukum dan pengawasan. Hukum dan pengawasan. Jadi mengawasi para anggota-anggota KONI Kota Palembang. Ya, secara harfiah, secara umum general, bukan mengawasi harus melototin enggak. Tergrogi ya kalau dilototin terus ya. Oke, gitu ya. Kemudian juga ada Wasekjen Pradi Kota Palembang. Wow. Luar biasa nih, Ci. Senyum dong dipuji. Emang gitu ya, banyak ya kegiatannya Kak Abadi ya sahabat kreatif ya. Oke deh. Nah jadi ini sahabat kreatif, tadi juga sempat ngobrol-ngobrol, ternyata kegiatan dari Kak Abadi juga ada yang diabadikan juga di sosial media. Gitu ya Kak ya, kegiatan-kegiatannya juga ada kan. Ini kegiatan seperti apa sih Kak yang berbau-bau hukum yang juga Kakak sosialisasikan, publikasikan di media sosial? Jadi hampir 1 tahun ini saya bikin ada satu konten ya, mungkin bisa di follow ke Instagram Abadi Law Office atau Abadi Rekan. Di situ kita bikin konten-konten tulisan yang mungkin yang mudah dimengerti oleh masyarakat terkait dengan edukasi hukum. Karena kita di sini juga mungkin para masyarakat ya mungkin seminggu itu ada 2-3 bisa berkoordinasi ataupun berkonsultasi dengan tim kami, ya baik via WhatsApp atau telepon. Mungkin itu yang bisa berikan bantuan kepada masyarakat. Ya kita nggak bisa bantu secara materi, mungkin dengan masukan-masukan, konsultasi secara free, sehingga masyarakat itu paham tentang
problem ataupun permasalahan hukumnya, minimal kan memberikan kepercayaan diri dia dalam menghadapi permasalahan hukum. Jadi ada juga rubrik namanya Tanyo Pengacara. Tanyo Pengacara. Jadi kalau hashtag Tanyo Pengacara pasti keluar. Memang ada beberapa hari ini, dalam beberapa 1 bulan inilah ya, kita bikin tulisan-tulisan konten yang ceritanya itu cerita berbahasa Palembang, tapi ada edukasi hukum yang bisa diberikan kepada masyarakat. Contoh ini ceritanya misalnya cerita laki bini kalau hukum. Nah, ini kan. Jadi bininya ini ngomong di bahasa Palembang. Kak, kaget di acara kondangan jangan keluyuran ya. Pokoknya dekat aku bae, dia bilang. Lakinya marah. Lah, ngapa cah itu, Dek? Nah, itu kan. Si bininya tadi langsung ngonta nih. Kakak tuh kan tahu, Kak. Asas mobilia persona secuntur itu. Status benda bergerak mengikuti status hukum orang yang menguasainya. Benar. Jadi kakak tuh melo aku baik, jangan bantah ya. Nah, jadi sebenarnya kita mengedukasi itu bahwa asas mobilia personam secuntur itu suatu benda bergerak mengikuti status hukum orang yang menguasainya itu. Kepada masyarakat tuh, oh ini pesan-pesan yang disampaikan. Bener, iya. Gitu. Ya, contoh satu lagi misalnya, maaf Nian Kak, bukan aku tidak cinta sama kakak, tapi kegantengan kakak itu buat adek ingat dengan kealpaan yang mengakibatkan kematian. Tapi kealpaan tuh apa sih? Ternyata itu pasal 359. Kita diskusi kealpaan tuh kayak gimana gitu. Wow, nah, keren. Jadi tapi memang sih kita di sini tim mungkin terlalu banyak pekerjaan ya. Kita luangkan waktu kepada masyarakat untuk memberikan edukasi melalui Instagram ini. Gitu. Bener. Itu keren banget. Yang bikin konten siapa sih Kak sebenarnya ini? Bikin kontennya yang pastikan secara leadernya saya pribadi. Waduh, keren. Tapi ada tim-tim. Bagaimana mengimplementasikan satu konten itu bisa nyangkut di pikiran masyarakat. Dan masyarakat Palembang ini kan kita ngejarnya ke segmen yang tidak begitu harus tinggi-tinggi ilmu yang kita kasih. Jadi misalnya apa sih perbedaan pidana perdata itu apa? Yang lagi tren-tren tuh mungkin sekarang adalah ITE. Iya benar. Ibu-ibu arisan yang nagih sana sini, tapi ternyata sering kata orang Palembang tuh sering kato sana kato sini, itu apa sih yang bisa menyebabkan ada unsur-unsur pidananya? Itu yang kita sampaikan ke masyarakat. Benar. Tapi keren loh, simpel kesannya, tapi emang itu yang real yang terjadi saat ini ya Kak ya. Yang kesannya masih ini doang sih, tapi itu justru kejadian sekarang. Benar. Gitu kan, yang mungkin masyarakat banyak nggak tahu nih. Waduh keren. Di mana kan Instagramnya boleh diekspos kembali? Mungkin Instagram, kalau Instagram aku pribadi itu Abadi Raswan. Tapi kalau yang Tanyo Pengacara tadi itu khusus ya tentang edukasi hukum, itu Abadi Rekan atau Abadi Law Office. Oke, itu Instagramnya. Pokoknya ketik Abadi udah keluar deh pasti. Yes, keren banget ya sahabat kreatif ya. Jadi kalau ada yang mau konsultasi, tapi ada free-nya ya Kak kalau di sana, atau ada hitungannya? Tidak semuanya harus pemberian jasa hukum itu kan tidak seharusnya harus berbayar ya. Kami juga dari selaku kuasa hukum atau lawyer itu punya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat. Tapi masyarakat yang memang tidak mampu. Iya. Iya. Bener ya. Oke, jadi bisa nih yang memang tidak mampu, yang butuh bantuan hukum, bolehlah gitu kan ya. Tanya-tanya misal lebih lanjut ya, bisa juga di Instagram tadi juga nggak apa-apa sih sahabat kreatif ya. Oke, menarik banget kan. Sekarang kita ke pertanyaan Kak, sudah ada yang masuk, udah banyak, takutnya justru nggak sempet karena cuma 20 menit waktu untuk menjawab pertanyaan ini ya. Iya. Oke, yang masuk di WhatsApp Pro 2 FM di 0857 2-nya 5 kali 916. Salam kenal katanya Pak Lawyer. Oke. Aku Haikal lagi dengerin Pro 2 FM. Waduh, asik banget ya jadi seorang pengacara, katanya kayak gitu ya. Pernah nggak sih punya pengalaman yang tidak mengenakan dan sekarang masih ingat dan kesannya jadi pelajaran aja? Pernah nggak Kak? Kalau pengalaman yang enak itu pasti ada ya. Tapi yang namanya berprofesi itu kan pasti ada namanya resiko ya. Resiko
problem masyarakat atau problem klien ya 100% itu full dilimpahkannya ke kita. Benar. Jadi yang dilimpahkan permasalahan itu bukan yang enak-enak, pasti tidak enak. Iya. Karena Jadi bermasalah sudah resiko. berperkara ya. Oke. Karena lawyer itu kan punya kewajiban untuk menjaga rahasia klien sampai dengan selesainya permasalahan, walaupun ke istri pun nggak boleh tahu. Jadi kalau nggak enak ya nggak enak, itu yang pasti ini kan kalau belum dibayar kalau menjalankan aktivitas profesi. Benar. Itu asik lah, yang jelas ini semua profesi menurut saya jika kita menikmati, anggap hobi lah ya. Iya. Dengan keikhlasan, mudah-mudahan tidak ada rasa berat. Iya gitu ya. Pokoknya mudah-mudahan lah. Kalau dinikmati semuanya tuh menyenangkan sih, asal bisa dinikmati sebagai kreatif. Cuman dari jangan jadi beban aja Resti gitu kan pun ya. siaran sampai 24 jam pun kan di bawah AC, ngoceh-ngoceh kan nikmat, enjoy. Bener. Nggak ada masalah. Bener Kak, dari jam 5 aku udah coba gak apa-apa. Iya. Walaupun udah Tapi kalau lecek-lecek merasa ini. berat, meninggalkan rumah seperti semuanya berat jangan lah. Bener. Yes, tepat sekali. Jadi Ya. gitu ya, semuanya dinikmati aja deh. Nah, sekarang lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Dedi di Skip. Halo, assalamualaikum, katanya Waalaikumsalam. Kak Abadi. Oke deh, pernah nggak sih dapat teror atau ancaman dari pihak yang tidak suka atau yang mungkin kalah? Every time. Oh gitu. Kalau teror udah pasti. Pasti ya. Yang penting jangan teror dari istri. Itu yang bahaya. Itu lebih mengancam kayaknya. Itu lebih mengancam. Iya, Kalau iya, teror-teror iya, yang iya. lain itu udah biasa. Jadi menurut saya resiko itu bukan pada pengacara loh. Penjual pempek sepeda pun itu pasti ada resiko tidak laku jualan. Benar, iya sih. Resti pun ada resiko. Iya. Kenapa? Pada saat siaran mungkin komputernya hang. Benar. Jadi semuanya iya, pasti iya, ada iya. resiko. Tinggal kita bagaimana meminimalisasi resiko. Gitu. Oke deh. Iya. Jadi biasa aja Tapi sih. biasa ngancem-ngancem itu kan hanya ancaman. Iya, Tapi iya. yang jelas dari 2001 sampai sekarang nomor handphone nggak pernah berubah-ubah. Oh gitu. Iya. Masih nomor Ya. lama ya. Facebook, Instagram tuh udah 10 tahun lebih nggak berubah-ubah. Iya. Gitu Iya. Bener ya. Biasa kalau diancam ganti nomor Cuma ada berat ancam badan yang terus. berubah. Oh iya bener. Iya. Itu juga. Tadi aku mau bilang nih cuma nggak. Tapi kok ini kelihatan makmurnya justru Kak kalau kayak sekarang gitu kan. Amin. Oke deh, jadi gitu ya ceritanya ya. Nah, pertanyaan yang masuk selanjutnya nih dari Laras di Radial. Assalamualaikum Kak Abadi, mau tanya, apakah jadi seorang pengacara itu harus emang pintar ngomong? Kalau seandainya yang nggak terlalu pintar ngomong, ada nggak sih pendidikan khusus biar pintar ngomong kayak kakak? Tuh. Ngomong ya. Iya. Kita mungkin lahir sejak keluar dari rahim ibu itu udah bisa nangis. 2, 3 bulan, 4 bulan mungkin sudah bisa ngomong. Benar. Papa, mama. Tapi menurut saya ini menjadi lawyer itu bukan hanya pintar ngomong, harus menguasain setiap permasalahan. Karena kan kita punya dasar undang-undang, ada peraturan-peraturan, bahkan isu-isu yang sekarang update pun kami sebagai lawyer ini harus update. Apa sih sekarang ini tren-trennya, perkara-perkara yang sekarang diminati apa tuh yang paling banyak, ya harus kita bisa harus cepat paham gitu. Sama kayak dokter, kita kan dokter umum. Jadi ada berperkara, misalnya berperkara di ITE saya bilang tadi, mau tidak mau ya kita harus paham tentang undang-undang ITE dan bagaimana pencegahannya gitu. Jadi bukan berarti bentar ngomong kalau nggak ada isi masuk. Ngomong-ngomong aja malah ntar jadi bumerang ya kayak ngomong apa nih misalnya gitu bukan kan ya. Bukan cuma ngomong, pengacara juga harus bisa konsep. Bener gitu. Terus ditanya tadi apakah ada kayak pelatihan khusus nih biar bisa pintar ngomong kayak kakak? Ikut ini aja, ikut dengan kalau nggak salah itu penyiarnya RRI Mbak Resti ya, dia ada ikut buka kursus teknik berbicara, speaking ya, bukan ngomong. Public speaking. Gitu. Oh gitu. Iya. Akhirnya kakak mempromosikan saya terbalik ini kayaknya di ajang ini ya. Justru lagi belajar juga untuk menjadi seorang public speaking sekarang ini. Aduh, suka merendah ya saudara-saudara. Karena gini beda, deh. talk sama speak kan beda. Oh iya benar. Ujung-ujungnya ya. Padahal rencana aku mau promosin kebalik malah. Oke gitu ya Laras ya. Terima kasih udah gabung deh. Pertanyaan selanjutnya udah masuk dari Nurul Utami. Halo, katanya assalamualaikum Pak Pengacara.
Jawab dulu Kak. Waalaikumsalam. Oke deh. Ini nih mau tanya nih, kalau seandainya aku tuh punya mental tempe, boleh nggak atau bisa nggak jadi seorang pengacara? Gimana sih mental tempe itu ya? Yang jelas ini kan lawyer kita ini menerima permasalahan baik perorangan ataupun badan hukum. Artinya problem-problem dia itu mau ndak mau dilimpahkan kepada kita ya. Kalau kayak tadi ada pertanyaan dari siapa tadi ya, ada ancaman. Gimana sih kalau Dedi tadi ya? Baru ditelepon diancam, awas ya, kamu harus begini-begini, kita udah ngedrop. Benar. Gimana kita nyelesain permasalahan? Ya saya rasa mental itu tergantung dari diri kita sendiri ya. Ya aku pernah baca buku itu The Power of Kepepet. Mungkin referensi buat siapa tadi namanya? Nurul baca The Power of Kepepet, mindsetnya akan berubah dari otak kiri ke otak kanan nanti. Referensi buku itu Jaya Suprana yang tulis. Oke. Silakan dibaca ya Nurul ya. Siapa tuh nggak tempe lagi mentalnya. Nggak tempe lagi, baja jadi. Jadi baja ya. Bisa ya. Tapi emang sejak dulu kakak sudah mentalnya udah mental advokat ya, kayak aku rasakan nggak yang kayak sedikit agak takut. Ada nggak sih Kak dari awal yang kok setiap serem orang ya itu gitu? pasti ada rasa takut. Ada juga. Tapi kan kadar takutnya itu. Tapi yang jelas ini kalau bisa kita takut di dunia ini cuma satu kan, kepada pencipta. Bener. Ujung-ujungnya. Lapor yang di atas. Aku takut begini caranya, dikasih nanti. Itu dia, keren ya Sobat Kreatif ya. Kita sampai di live chat dulu nih, ada Denot HJJ, pokoknya mantap. Oke, terus ada Gilang juga kasih jempol nih kayaknya ya untuk Pak Advokat kita ini ya. Kita ke pertanyaan lagi, sekarang di live chat lagi udah masuk nih. Assalamualaikum dari Dimas yang ada di Veteran, katanya salam kenal untuk Pak Pengacara ya. Iya Dimas. Ya. Kemarin lulusan mana Kak katanya, terus gimana caranya untuk ikutan menjadi seorang mediator? Aku lulusan sarjana hukum tahun 2005, mungkin agak telat setahun ya. Oh gitu. Harusnya 2004. Harusnya ya. Di salah satu universitas swasta Palembang. Nah kalau untuk mediator, sekarang ini ada beberapa pusat mediator ya, pusat mediasi yang bisa menyediakan pelatihan mediator. Karena mungkin sudah zamannya ini zaman canggih ya, karena juga keadaan kita corona ya. Sekarang juga pelatihannya bisa via Zoom atau Google Meet gitu. Mungkin bisa di searching ya. Tapi kemarin sih aku ikut di Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada. Kebetulan PMI PMI Gadjah Mada ini adalah salah satunya yang paling tua mendapatkan amanat ataupun dari Mahkamah Agung untuk memberikan sertifikasi pelatihan dan juga kelulusan. Gitu. Bisa di searching aja di Google atau nanti bisa tanya-tanya DM, kita bisa diskusi lah gitu. Nggak perlu sarjana hukum yang jelas. Iya, nah itu dia kabar bagusnya ya. Jadi kamu bukan dari sarjana hukum tetap bisa ikutan nih sebenarnya ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya yang masuk di live chat, ada dari Fatil Farisi, katanya Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Pernah nggak Kakak diminta menjadi lawyer untuk kasus kejahatan, misalnya penipuan, kriminal DLL, pada saat Kakak tahu membela orang yang salah, gimana perasaannya? Dilanjut atau gimana? Terima kasih. Aduh, ini pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya gimana ya? Sebenarnya bukan ini pertanyaan atau pernyataan. Iya. Agak bingung nih kayaknya. Jadi kalau di media sosial tuh ada apa namanya, like atau apa namanya, pembenci, haters. Iya, tapi haters senang ini. Jadi gini, saya bilang tadi bahwa lawyer itu atau advokat itu akan adalah profesi yang memberikan jasa bantuan hukum, baik di dalam atau di luar pengadilan. Ketika seseorang yang dianggap diduga bersalah, diduga melakukan penipuan, ya, dia memiliki hak-hak untuk dibela. Karena kita memiliki azas praduga yang bersalah. Sebelum ada putusan kekuatan hukum tetap, ya, seorang tersebut belum dinyatakan bersalah. Ya, kita sebagai lawyer di sini bukan membela perkara, tapi hukum acara pada saat dia diperiksa, pada saat dia disidang, pada saat dia didakwa, bahkan sampai dengan putusan pengadilan pun kita mencoba untuk membela membela hak-hak dia dalam
dalam pemeriksaan dari awal sampai dengan akhir seperti itu. Jadi pengacara itu bukan membela yang salah seperti itu. Mindsetnya harus diubah. Oke. Gitu. Jadi bukan bela orangnya tapi mungkin proses beracara tadinya ya. Pada saat dia diperiksa, ya pasti walaupun seorang itu melakukan penipuan, memang dia diduga bersalah, tapi kan pada saat pemeriksaan itu harus sesuai dengan hukum acara. Itu hak-hak dia. Iya. Ya. Tapi kita meyakinkan kepada majelis hakim mungkin di pengadilan bahwa si orang tersebut memang ada rasa penyesalan, bukan menghilangkan. Kalau memang bersalah sih bukan berarti kita harus menghilangkan hukuman, mungkin bisa berkurang hukumannya seperti itu. Jadi gitu ya ceritanya. Tapi memang kadang-kadang mindset masyarakat ada yang kayak tapi gitu. Tapi yang jelas ya, Kak, saya bilang tadi kan advokat itu memberikan bantuan hukum ada 2 macam. Yang penting dia sesuai dengan hati nurani dan juga kemampuan. Kalau aku merasa nggak mampu membantu orang ini, wah ini sudah terlalu berat nih perkaranya, ya aku nggak akan terima. Gitu kan. Atau tidak sesuai dengan hati nurani. Karena ini melanggar dengan hati nurani kita, ya nggak usah terima. Iya gitu ya. Insya Allah pokoknya kalau Kak Abadi mah top deh. Iya. Amanah. Amin. Insya Allah amanah. Siap untuk Sumsel. Iya. Ujung-ujungnya kayak kampanye ya. 2024 ya. Iya. Oke deh. Pertanyaan masuk selanjutnya ini udah mau habis, pertanyaan malah banyak ya. Dari Denot tadi ya, katanya cara melatih bicara agar tidak gugup tuh gimana? Terus tips melatih otak agar bicara tidak tell me katanya. Waduh, gimana ya biar nggak gugup Kak? Update, baca media sosial, berita, yang pasti jangan suka membaca yang hook. Nah itu dia. Nggak usah. Orang ya, oke. Ya itu aja sih. Oh iya. Pasti akan lancar. Tapi kalau mau lebih lancar nanti ikut pelatihan sama Resti. Nah ujung-ujungnya ini aku suka dari Kak Abadi plus ya. komisi jangan lupa. Iya, branding. Bener. Ini kita kayak ini ya bener-bener saling menguntungkan hari ini ya, Kak, ya. Simbiosis mutualisme banget nih hari ini ya. Oke, terus tips melatih otak agar bicara tidak tell me. Waduh, tadi yang dibilang tadi ya, cari informasi. Gitu ceritanya. Sebenarnya sekarang udah pukul 10.53 nih Kak. Tapi satu pertanyaan lagi boleh ya Kak ya? Boleh satu, dan setelah ini mohon maaf banget Sobat Kreatif, kita nggak bisa berlanjut karena sampai pukul 11 aja ya. Oke, pertanyaan masuk selanjutnya ini kita ke live chat kita dulu nih. Bukan dia WhatsApp ya, WhatsApp Pro FM. Assalamualaikum, saya Puput katanya. Mau kenalan dulu nih sama Pak advokat kita yang satu ini. Dia bilang kayak gitu ya. Nah tadi aku dengar di awal katanya adalah seorang vokalis, kemudian sekarang jadi advokat. Alasan kenapa sih berpindah atau banting setir dari seorang vokalis menjadi seorang advokat katanya? Bukan banting setir juga kali ya sebenarnya ya. Ya mungkin nasibnya nggak keterima jadi vokalis ya, atau suaranya sudah sangat di bawah pas-pasan, tahu diri ya jadi advokat. Oh gitu. Kan profesi juga. Bener pemberi dong. jasa juga. Iya. Bedanya dia kalau vokalis kan nyanyi di atas panggung, kalau ini cuap-cuapnya di pengadilan. Itu aja sih. Iya, jadi sama-sama cuap-cuap intinya ya Kak ya. Sama-sama itu. olah suara, cuman beda tempat aja. Iya. Gitu. Oke, tapi memang kalau sejauh ini nyaman ya Kak dengan Kakak yang sekarang menjadi seorang advokat, mediator gitu kan, meninggalkan tadi embel-embel penyiar, penyanyi gitu loh. Berprofesi lah, yang namanya berprofesi itu kan intinya kita harus menikmati, enjoy aja ya. Kalau semuanya dianggap berat ya susah hidup ini. Bener Cie, gitu deh. Tapi kalau next time ke depan ada ini misalnya tawaran-tawaran, Kak nyanyi dong, kan Kakak pinter nyanyi misalnya, mau nggak nih nerima? Ya kalau sekadar nyanyi untuk hanya nyanyi doang sih mau. Kalau sekarang tahu diri lah. Tahu diri. Iya, karena berprofesi itu nggak boleh double, ingat. Nah, berprofesi nggak boleh double. Yes. Kalau misalnya kayak aku seorang advokat, nanti besok lagi jadi ini, jadi itu, kita bukan makelar. Berprofesi itu nggak bisa. Kita misalnya berobat dengan dokter, tapi dokter sebut dia ada ngurusin yang lain, yang nggak enak. Gitu. Nggak fokus ya Kak. Nggak fokus, nggak bisa. Kita Bener. profesi ini karena kenapa? Problemnya klien itu memang diberikan kepada kita full, jadi nggak bisa sembarangan, ya. Benar. Jadi harus fokus aja, harus fokus, gitu. Makanya karena Kak Abadi pengen fokus, ya meninggalkan yang tadi sebagai entertainer gitu loh, sahabat kreatif ya. Dan passionnya itu dibilang kayaknya pas juga di sini, gitu deh.
Oke deh, wah sebenarnya menarik banget nih ya ngobrol sama Kak Badi ya. Tapi memang karena waktu kita ini gak terasa udah hampir banget jam 11 Sahabat Kreatif. Oke, di ending ini Kak Badi, apa nih pesan yang pengen Kakak sampaikan untuk sahabat kreatif kita? Siapa tahu ada yang pengen jadi seorang advokat, mediator, tapi masih rada-rada ragu nih Kak sebenarnya. Gitu. Apa nih Kak? Ini ada DM nih ke aku, ke Abadi dan rekan ya. Oke. Dia minta tips bagaimana sih kalau kami ini memiliki permasalahan hukum. Aku kasih yang simple, ada 3 alternatif. Yang pertama kali, buka Mbah Google. Oh iya. Tapi jangan percaya 100%. Ya, karena membaca itu kita kadang salah mengartikan. Yang kedua, cari kawan yang pernah mengalami ataupun paham sedikit-sedikit tentang permasalahan hukum. Ya. Kalaupun memang sudah pas, masih ragu juga, cari pengacara. Simple. Iya. Gitu sih ya. Dan pesan terakhir bahwa berperkara itu tidak ada menang, tidak ada yang kalah. Yang menang jadi abu, yang kalah pasti jadi debu. Jadi keadilan paling tertinggi di dunia ini adalah perdamaian. Peace. Gitu Cakep aja. banget. Ya? Ya ampun, ini advice banget dari seorang advokat ya Sahabat Kreatif ya. Perdamaian, itu yang penting banget sebenarnya ya. Oke Kak Badi, ini keren banget. Tapi sekali lagi dong, mungkin bisa diekspos Instagramnya, mungkin ada baru stay tune. Atau yang tadi deh, pribadi boleh. Kemudian yang tadi juga boleh, untuk rubrik curhat-curhatan masyarakat juga boleh nih Kak. Pokoknya add aja itu Abadi Rasuan, itu IG pribadi, Facebook juga. Kalau untuk kantor ya, edukasi itu pasti di Abadi Law Office atau Abadi Rekan. Tinggal searching ya. Di situ nanti ada, tinggal klik aja lah kalau mau konsultasi. Pokoknya tim kita banyak di situ. Ya. Jangan berpikir harus bayar atau gimana. Mungkin selagi kami bisa bantu ya kami bantu. Seperti itu. Iya gitu ya Sahabat Kreatif. Jangan takut duluan ntar bayar segala macam. Tidak semuanya dihitung pakai uang ya Kak. Kadang-kadang ada kepuasan sendiri. Iya, mau pakai uang. Enggak pakai uang, langsung aja kamu transfer nanti. Pakai apa? GoPay bisa. Shopee bisa sekarang. Ya ampun, iya bener ya. Sama aja kan enggak berpakai uang. Aduh, kidding ya Sahabat Kreatif, tapi dianggap serius juga enggak apa-apa. Oke deh. Ya udah, makasih banyak sekali lagi ya Kak Abadi. Oke, terima kasih Resti. Udah berbagi luar biasa buat hari ini. Good luck, pokoknya lancar semua urusan dan yang penting tetap sehat di tengah pandemi nih. Terima kasih. Ya, thank you. Sama-sama, bye-bye. Bye-bye. Wassalam. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam ya gitu deh. Pokoknya kita jawab salamnya ke Abadi ya Sahabat Kreatif. Dan terima kasih banyak untuk sahabat kreatif yang tadi udah sempat nanya-nanya, sudah sempat lebih jauh pengen kepo tentang advokat itu apa, mediator itu apa, tata caranya seperti apa, udah tahu semua kan. Dan akhirnya kelas inspirasi buat hari ini juga harus tuntas ya Sahabat Kreatif. Dan besok masih bakal ada kelas inspirasi. Jadi bocoran dulu nih besok buat cewek-cewek yang pengen jadi poluan. Nah, itu dia di kelas inspirasi lebih lanjut besok ya. Jadi kamu bisa ikutan kelas inspirasi setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat di Prodafam Suara Kreatif Patas. Finally, Resti Chandra juga harus pamit undur. Makasih kebersamaan kamu Sahabat Kreatif ya, seperti biasa. Endingnya aku adalah terus patuhi protokol kesehatan, ikuti himbauan pemerintah, dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti